Pak Jokowi sangat suportif dan mudah-mudahan Indonesia ini belajar bahwa jangan dibawa-bawa inilah digeret-geret ini. Saya juga sudah bosan menggeret-geret ini ke politik. Dan kita kesini adalah yang utama judulnya tanggung jawab moral dari Rismon Hasyiqullah Shahipar karena dia sudah menerima SP3 atau penghentian perkara atas dirinya atas tuduhan atas laporan dari Pak Jokowi 30 April tahun 2025 yang lalu. Nah itu. Nah kemudian kami di dalam tadi menyinggung juga hal yang lain. Tentu Pak Jokowi harus saya berikan, Pak Jokowi kan sudah punya penasihat hukum. Dan kami akrab, tidak berlawanan, tapi perlu dong kita kasih masukan juga bahwa perkara ini memang harus sampai ke pengadilan. Kalau tidak sampai ke pengadilan, mencapai keputusan yang tetap, perkara ini akan bolak lagi, balik lagi, sampai kita nggak tahu kapan. Oleh sebab itu saya kasih tahu, dibutuhkan putusan inkrah pan gewisde dalam perkara ini. Keputusan yang mengikat semua stakeholder, bahkan setiap orang, sehingga perkara ini benar-benar suatu monumen atau jurisprudensi dalam bangsa ini. Nah itu tadi Pak Jokowi menarik sampai saya tulis loh. Bahasanya gimana itu? Sampai saya tulis di kertasnya. Ya, saya tulis, tolong minta ditulis, kata saya tulis bahasa, itu kan bahasa Belanda. Jadi rekan-rekan sekalian jurnalis, tolong diinformasikan pada masyarakat bahwa memang ini perkara ini harus sampai ke pengadilan. Siapa yang sampai ke pengadilan di antara 5 itu harus. Ya, saya nggak sebut 5-5-nya atau berapapun. Pokoknya harus menyentuh meja hijau sampai menjadi ada keputusan hakim yang mengikat. Baik di tingkat PN atau PT sampai Mahkamah Agung atau apapun itu. Pokoknya the last minute nanti itu harus ada putusan yang mengikat bagi semua orang dan menjadi jurisprudensi. Itulah tujuan hukum. Selain tadi teknis bukunya oleh Rismon menjelaskan, saya jelaskan juga sini. Mengenai Roy Suryo dan Tipa, bagaimana? Tadi saya diplomatis mengatakan, ya tentu itu Pak urusan Polda. Kapan ibaratnya ada upaya penangkapan, penahanan dan sebagainya, saya urusin Rismon. Kalau saya urusan mereka kan namanya ultra petita dalam hukum. Saya nggak urusin itu, tapi Polda Metro Jaya tentu. Mungkin rekan Andi nanti menjelaskan itu lebih tajam ya. Ya, oke. Jadi rekan-rekanku sekalian, itulah tadi waktu kami sebenarnya hanya berapa menit, tapi di dalam kami penuh keakraban ya. Saya sempat makan kue 2 potong sama minum. Saya tanpa izin Pak Jokowi ketawa. Saya bilang ini orang Batak Pak. Tanpa disuruh pun, aja nggak apa-apa katanya. Ribak tuh. Dan penuh keakraban. Dan inilah kehadiran kami selain juga menegakkan aturan atau tentang ini, kami ingin Pak Jokowi agar selalu tampil lebih sehat. Begitu Rismon dan saya dan Andi datang ke sini. Jadi ada efek positif moral untuk Pak Jokowi khusus secara pribadi. Di seluruh Indonesia, pertama terutama nanti bedah buku, prioritas kita di UGM dulu gitu loh. Jadi saya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran penelitian, bukan bertanggung jawab untuk mereka yang nggak suka. Saya nggak peduli itu, gitu loh. Karena apa? Ya karena saya tugasnya meneliti. Jadi saya nggak bertanggung jawab pada opini-opini di luar. Saya hanya mempertanggung jawab ini sehingga ini nanti menjadi objek kajian pada siapapun yang bidangnya relevan dengan ini. Ya, janganlah dimasukkan ke wilayah politik. Saya belajar dari kasus ini bahwa ketika penelitian itu dimasukkan ke domain politik, maka itu bisa menjadi alat yang tajam untuk menghancurkan lawan politik. Jadi saya ingin berada di luar itu. Nah, Pak Jokowi mendukung bahwa nanti akan diadakan dicetak dan diterbitkan ya dengan penerbit profesional, dan itu nanti akan kita lakukan acara bedah buku dan distribusi ke seluruh perpustakaan di Indonesia. Jadi Pak Jokowi sumringah. Karena apa? Ya ini mengembalikan penelitian itu ke domain, ke kampus lagi. Kan nggak mungkin ke SMA. Karena ini kan objek kajian tingkat kuliah, ya kan S1 ke atas gitu loh.
Jadi Pak Jokowi sangat suportif dan mudah-mudahan Indonesia ini belajar bahwa jangan dibawa-bawa inilah digeret-geret ini. Saya juga sudah bosan menggeret-geret ini ke politik. Saya melakukannya ini kerja senyap. Saya keluar dari media sosial, media TV segala macam. Ya saya balik ke kampung saya untuk meneliti lagi. Karena apa? Keraguan saya sudah ada sejak 15 Desember 2025 loh. 15 Desember 2025 ketika ditunjukkan digelar perkara tersebut. Iya. Siapa sih manusia yang nggak punya hati nurani? Peneliti kan manusia juga. Ya, peneliti itu manusia loh. Bisa salah, bisa tersesat. Sekarang kalian yang menghakimi saya akan menemukan kebenaran nanti kelak di kemudian hari. Saya yakin ini akan menjadi objek kajian di masa depan, bukan hanya generasi ini. Ya, bukan hanya generasi ini, maunya di masa depan, dan ini menjadi objek kajian. Kalau kurang tepat, mana yang kurang tepat? Kalau ini outdated, mana metodologi yang lebih updated? Kan gitu. Jadi, ya. Ini apakah inisiatif murni dari Bang Rismon atau sebagai syarat RJ juga? Aduh, nah itu disclaimer lagi ya. Disclaimer itu selalu digoreng di sana bahwa ini pesanan lah, judulnya pesanan lah. Itu inisiatif saya dari awal. Moral duty, moral obligation gitu loh. Untuk membuktikan bahwa saya salah, ya tulis buku dong begini, biar kita bermoral, biar ada literasi ilmiah kita gitu loh. Jangan dicibir di media sosial tanpa dia berani menunjukkan tulisannya. Bertanggung jawablah. Kalau saya sekarang dan sejak kemarin datang ke rumah Pak Jokowi ini tanggal 12 Maret ya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan sesuai temuan saya. Kalau Pak Jokowi memaafkan atau tidak itu udah resiko saya. Sejak dari Polda juga saya bilang. Artinya ini bukan bagian dari syarat RJ ya? Bukan, nggak ada itu yang dikatakan pesanan apa segala macam. Maksudnya saya bertugas untuk menyelesaikan moral duty saya dan saya pergi ke kampung supaya fokus. Karena kalau di Jakarta kan macet segala macam rutinitas, waktu saya jadi pendek menyelesaikannya. Jadi di sana saya bisa kerja 10, 12 jam, 14 jam fokus gitu. Kampungnya Bali G gitu loh. Jadi nggak ada kemacetan segala macam. Dapat pesan dari Pak Jokowi nggak, pesan khusus setelah penyampaian buku ini? Bagus, cuma di support ya kan bahwa ini harus ditempatkan ke dunia akademik. Diteliti, diiris, dikuliti di dunia akademik. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya nggak suka tokoh politik ini. Ayo kita buat supaya begini kesimpulannya, nggak begitu. Ya kan kalau kita tempatkan ini di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian yang netral, yang tidak subjektif, yang objektif gitu loh. Karena metodologi ini kan baku dalam dunia digital image processing. Udah itu aja lah saya megangnya. Kalau yang lain-lain suntuk saya mau fokus menjadi peneliti saja ya. Kalau yang lain-lain dijawab Andi Waswan. Ini pertama dimulai di kampus mana nanti pemberian bukunya? Pertama di UGM. Kita usahakan di UGM, beda bukunya. Tadi perintah Pak Jokowi di UGM. Perintah Pak Jokowi berarti artinya permohonan. Usulan utamanya UGM. Ya, silakan Andi. Ya, jadi kita bersyukur sekali sudah dijelaskan oleh Bang Rismon bahwasanya ini bukan syarat utama RJ. Ini adalah moral obligasi beliau untuk bisa menuangkan semua ide pemikiran dia tentang yang kemarin saya katakan bahwa Jokowi's White Paper yang kemarin di pihak mereka itu adalah buku sampah karena sudah tidak ada nilainya sama sekali, karena itu sudah ada buku yang benar-benar adalah otentik dan benar-benar adalah kebenaran yang ada di sini yang dituangkan dalam sebuah buku hampir 800 halaman ini ya. Dan ini ada pembelajaran baik bahwa semua peneliti itu bisa salah tapi bukan mandatori tidak diperbaiki. Bisa diperbaiki untuk itu. Kalau ada pun yang digoreng-goreng oleh pihak mereka untuk itu adalah pembenaran dari mereka untuk mengaburkan semua kebenaran-kebenaran dari pihak kita untuk itu. Ya. Yang jelas ini adalah hari yang baik luar biasa. Tanggal 17 sebulan lagi kita ini hari proklamasi 17 Agustus.
Disinilah awal dari Ntar lagi kita. ulang tahun Pak Jokowi. Oh, 21 Juni ulang tahun Pak Jokowi. Ini luar biasa. Ini juga merupakan kado. Hadiah buat ulang beliau. tahun. hadiah ulang Kado tahun. buat ulang Tadi tahun. saya singgung beliau. di dalam. Udah Saya singgung. singgung. Ya. Seperti dibilang Bang Andi tadi bahwa semua orang bisa salah, peneliti juga manusia bisa salah. Tetapi yang paling hebat di sini adalah kebesaran open heart, ya, kebesaran hati keluarga besar Pak Jokowi bahwa oh ini anak-anak bangsaku bisa salah dan berani mengoreksi dan berani loh untuk mengoreksi pemikirannya, tulisannya gitu loh. Bukan harus begini gitu ya. Jadi terima kasih pada keluarga Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Bang, satu lagi Bang, Kasih nanti kan teman-teman ya. kalau untuk yang perkaranya udah P21, ada kemungkinan nanti jadi saksi gitu bersedia nggak? P21 kemari Oke. sama beliau. Jawab. Gini aku karena kalau hukum jangan tanya Arismon. Tanya beliau. Kalau ilmiah Politik ke saya. apa digital forensik tanya dia. Kalau hukum tanya saya dong. Jadi anda kalau masalah hukum jangan tanya. Itu kadang-kadang membuat miss. Iya. Jawabannya Termasuk yang ono-ono tuh. Yang ngomong dia ada kuasa hukumnya, makanya amburadul KB. seperti apa jawabannya? Oh, apa tadi pertanyaanmu? Kalau udah P21 nanti dari pihak Rismon siap untuk kemungkinan dijadikan saksi dari pihak Oh, Pak Jokowi? jadi saksi. Di dalam saya jelaskan. Sekali lagi saya ulangi tadi, saya jelaskan ke Pak Jokowi secara serius tapi juga bercanda, tapi aduh saya sulit membayangkannya. Emang saya catat tadi, ada catatan saya tadi. Saya bilang gini, buku ini kalau jaksa atau hakim nanti yang meminta jadi alat bukti atau barang bukti di pengadilan, monggo. Pak Jokowi tanya, itu atas permintaan siapa? Bisa jaksa mengatakan, bisa hakim juga. Nah tentang dia udah P21, sebenarnya udah di luar dari perkara ini. Dia udah SP3, jadi nggak ada yang nyangkut ke perkara jasa palsu laporan Pak Jokowi. Udah out. Oke, gitu loh. Jadi nggak ada lagi urusan dia. Nah, kenapa Rismon membuat itu lagi? Tadi katakan, dalam penelitian namanya ada tanggung jawab moral. Buku yang kemarin itu gunjang-ganjing loh, ini loh. Udah karangan bertiga berantem terus lagi. Sekarang dia mau tampilkan karangan sendiri. Asli loh. Dan benar-benar itu berdasarkan ilmiah yang apa istilahnya akurat lah ya secara apa gitu loh, secara keilmuan dia. Dan inilah hasilnya. Maksudnya kalau dijadikan saksi nanti Iya. gitu. Oke, jadikan saksi. Begini ceritanya. Sesuai aturan, tadi aku sebenarnya nggak mau jawab, cuman aku jawab sekarang ya. Siap. Kalau Rismon sudah mendatangani siap menjadi saksi di perkara ini nanti di pengadilan. Siap ya. Di Polda Metro Jaya sudah membuat berita acara siap menjadi saksi. Sekarang kan dia kan dulu tersangka. Dibolehkan oleh para pihak nggak, hakim, baik pengacaranya nanti tersangka segala macam, diperbolehkan apa tidak? Gitu. Sing penting dia sudah bersedia. Nah, kalau jaksa nanti hakim mengatakan, oh tolong Rismon menjadi saksi, bahkan menjadi ahli pun boleh, tergantung. Kita serahkan sesuai dengan arah Pak Jokowi, serahkan ke semua ke APH aparat penegak hukumnya. Siap. Jadi tidak ada intervensi sama sekali. Kalau ini menjadi bukti nanti, monggo, gitu loh. Jadi jelas ya, tidak wajib, tidak apa, tergantung dari persidangan nanti. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.